Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam majlis ilmu, majlis yang sangat terhormat. Melalui kajian tafsir ini, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, kita tinggal menghitung hari. Saya peringatkan diri saya sendiri juga jamaah semua. Pertama, kita patut bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan masuk di bulan pertama dari Hijriah, yaitu bulan Muharram. Dan di bulan Muharram ini banyak sekali kejadian-kejadian yang besar, yang dengan itulah beberapa kaum, beberapa agama memeriahkan hari besar itu. Termasuk kita semuanya, orang Islam juga ada catatan tersendiri di bulan Muharram. Kalau orang-orang Yahudi, pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dan para sahabatnya baru saja masuk ke Madinah, kemudian menemukan orang-orang Yahudi sedang saum tepat pada tanggal 10 Muharram ataupun Asyura. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada mereka, ini saum apa? Terus mereka menjawab, wahai Muhammad, ini adalah saum karena Nabi kami Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun, terjadi pada tanggal 10 Muharram, sehingga kami disuruh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan saum satu hari pada tanggal 10 Muharram. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana ahaqu bi Musa, aku lebih berhak daripada Musa. Kemudian bersabda kepada para sahabat, sumu asyura'a wa khaliful yahuda sauman qablahu aw ba'dahu yauman. Wahai para sahabat, hendaklah kalian saum pada tanggal 10 Muharram ataupun Asyura. Kemudian yang kedua dilanjutkan hadis itu, wa khaliful yahud sauman qablahu aw ba'dahu yauman. Dan selisihilah oleh kalian orang-orang Yahudi itu dengan menambah satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya saum, ya. Nah, maka dari itu disunahkan bagi kita untuk mengambil pilihan, ya. Kalau di dalam kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah disebutkan ada tingkatan yang pertama adalah saum Asyura cukup tanggal 10 Muharram saja. Kalau sekarang berarti tahun ini nanti hari Kamis tanggal 19, ya, kalau Agustusnya hari Kamis. Sekarang hari apa? Senin, besok Selasa, Rabu, Kamis, tinggal 3 hari lagi. Itu tepat pada tanggal 10 Muharram, ya. Tapi ada pilihan yang kedua, 9, 10, berarti Rabu, Kamis, ya. 9 dalam rangka menyelisih Yahudinya, ini tersendiri pahala. Kemudian Asyura ada juga pahalanya, ya. Asyura adalah saum Asyuranya, tanggal 9 menyelisihi Yahudinya. Ada yang ketiga, ya, 9, 10, 11, berarti Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari berturut-turut. Tanggal 10 Asyuranya
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu asyura'a ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sannah ma qablaha. Dalam riwayat yang lain as-sannah al-madiyah. Saumlah kalian saum Asyura tanggal 10-nya. Dengan itulah aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa ya orang yang saum 1 tahun sebelumnya atau 1 tahun yang sudah lewat dalam riwayat yang lain. Nah, ini kemudian tingkatan yang paling tinggi tadi saum tanggal 10-nya Asyura, kemudian 9, 11 dalam rangka menyelisihinya. Ya. Jadi 3 hari. Tafadhol mau yang mana? 3-tiganya boleh. Ya. Cuma kalau ditawari surga itu jangan pilih yang paling rendah. Ya. Sebagaimana kalau ditawari, Bu, mau nggak ada uang 50 juta apa 1 juta? Mana yang pilih? Pasti ini kan. Nah, seperti itulah kalau saum 9, 10, 11 gitu. Lamun digambarkan dengan uang hari put gampang memahaminya. Oh, 50 juta ya adalah itu 9, 10, 11. Fadol gitu. Bahkan di dalam surat At-Taubah, coba dilihat pada surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat At-Taubah surat berapa? Surat ke-9 ayat 36 kalau tidak keliru ya. Ayat 36 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah ketemu belum? Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah, di situ disebutkan dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di sini disebutkan sungguh bulan-bulan di sisi Allah itu hitungannya ada 12 bulan tercatat di dalam kitab Allah Al-Quran. Kapan itu terjadinya ditetapkan oleh Allah? Yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu pada hari ditetapkannya langit, diciptakannya langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada arba'atul hurum, 4 bulan yang diharamkan untuk berperang pada 4 bulan itu. Salah satunya adalah bulan Muharram. Dan Muharram ya, kata Hasan Al-Basri, aku tidak pernah ya melakukan amalan yang jauh lebih aku cintai setelah Ramadan kecuali Muharram. Makanya beliau banyak tinggal di masjid ketika bulan Muharram dan banyak saum ketika bulan Muharram. Karena ketika kita bersedekah pada bulan Muharram dilipat gandakan pahalanya. Saum Senin Kemis di bulan Muharram dilipat gandakan pahalanya. Terlebih saum yang secara khusus disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu saum Asyura. Ya. Terlebih lagi yang biasa Senin Kemis itu boleh ya dalam satu ibadah yang sama 2 niat. Nanti kan yang Senin Kemis jatuh juga pada tanggal 10 Muharram, Asyura pada hari Kamis. Jadi ibu bapak nanti sebelum subuh boleh ya berniat ya ketika sahur ya Allah dalam hati atau mau dikedalkan diucapkan secara verbal boleh juga. Ya Allah besok saya saum 2 niat sehingga mendapatkan 2 pahala ya. 1 saum Senin Kemis yang biasa saya lakukan dan yang kedua adalah saum Asyura. Masya Allah ya. Atau yang Daud pas jatuh di situ hari Kamis misalkan Daudnya itu jadi 3 pahala lagi gitu ya. Senin Kemisnya pas hari Kamisnya, kemudian Asyura dan Daudnya boleh ya selama pekerjaannya ibadahnya itu sama modelnya, sama bentuknya saum gitu. Dan statusnya sama-sama sunnahnya. Sehingga boleh kalau berbicara fikih misalkan bapak atau ibu ya, ibu bagusnya di rumah tapi kalau mau di masjid boleh kan masuk masjid. Biasanya di masjid-masjid yang terprogram dengan rapi itu waktu-waktu itu ditentukan dari adzan selesai ada jeda waktu ke qomat ya. Biasanya agak lama apa? Subuh kami badir, waktu yang sangat menentukan ya. Bahkan sifat munafik dan tidaknya dilihat pada
waktu subuh ya. Kalau waktunya masih panjang, masuk masjid, kita syukrul wudhu dulu, bisa tahiyatul masjid dulu gitu ya, kemudian baru sholat fajar ya. Tapi ini lihat, Masya Allah, tinggal misalkan 3 menit lagi kurang sedikit ya, langsung kita masuk, kemudian niatkan tiga waktu sholat boleh ya, 3 bentuk sholat. Jadi kayaknya semuanya sholat fajar kan sama-sama sunnahnya, tahiyatul masjid dan syukrul wudhu ya. Ini waktunya tinggal sedikit sampai ke qomat, boleh niatkan 3-tiganya dalam pekerjaan yang sama, karena sunnah juga 3-tiganya dan jumlahnya juga sama, boleh itu ya. Cuma jangan ngapoe gitu ya, terlambat. Kalau dikatakan boleh secara fikih boleh ya, boleh. Cuma kalau tiap hari begitu saja ya, itu berarti ada masalah, nggak mau meningkatkan kualitas ya subuhannya gitu. Termasuk juga pada Muharram ini orang-orang Kejawen ya, orang-orang Kejawen, tahu ya orang Kejawen. Nah, orang Jawa Barat juga ada yang Kejawen, karena Kejawen itu diambil dari kata Jawa ya, kemudian jadi Kejawen. Sunda juga Jawa Barat. Kejawen itu selain mereka baca Quran, ada juga bukunya Darmo Gandul. Itu biasanya tanggal 10 Muharram Asyura ini ada satu binatang yang sangat disembah-sembah oleh mereka, sangat diagung-agungkan, namanya kedok Kiai Slamet. Itu dikeluarkannya pada tanggal 10 Muharram, atau mereka katakan Asyurean gitu, acara Asyurean ya. Itu sampai dikeluarkan. Bahkan hari itu adalah bagi mereka para yang memiliki agama Kejawen, itu kesempatan untuk meningkatkan ya tabaruknya mereka, minta berkahnya kepada kedua Kiai Slamet ya, karena dikeluarkan dari apa namanya istana ya, dari apa namanya istilahnya di Jogja sama di Surakarta itu ada keraton ya, dikeluarkan dari keraton. Saya kan pernah hidup di sana ya, jadi tahu gitu. Sampai maaf sekali, kotorannya diambil terus ditaburkan di wajah gitu ya. Kalau ibu tanya itu punya jawabannya gitu. Itu kotor, itu tidak boleh. Wah, ini jauh lebih baik daripada FIFA, karena Wardah belum ada waktu itu kan. Ya. Karena orang kalau sudah yakin ya begitulah. Kalau sudah yakin tidak ada sesuatu yang buruk baginya. Pokoknya bagus ya. Kalau sudah kultus kan begitu. Begitu pula pada bulan Muharram ini termasuk bulan yang sangat diagungkan oleh orang-orang Syiah ya, orang Syiah. Orang Syiah biasanya tanggal 10 Muharram atau Asyura mengenang kematiannya Husain bin Ali ya. Kalau dalam bahasa kita syahidnya Husain bin Ali. Kemudian mereka mengadakan ritual-ritual tertentu Asyura ya, dan mereka meyakini kalau melakukan ritual tertentu biasanya pakai baju hitam di satu aula tempat yang tertutup, kemudian mereka matikan lampunya dan bikin apa namanya lilin ya, lilin pakai baju hitam, kemudian biasanya pakai selayar ya Husain, dibuatlah di belakangnya ada gambar Husain, padahal waktu itu apa namanya tim media belum ada ya, tapi nggak tahu dari mana bisa dapat gambar Husain ya, ilustrasinya Husain terus sedang mengeluarkan darah karena sedang syahid ya. Kemudian kalau di Indonesia mungkin belum sedahsyat di Iran ya. Kalau di Indonesia mereka mukul-mukul wajah, paling mukul-mukul wajah, rebek-rebek baju, ada juga yang mukul-mukul badannya gitu. Karena dengan itu mengingat kematiannya Husain bin Ali itu bisa menjadi wasilah penghapusan dosa. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Laisa minna man latamal hududa wa saqqal juyuda wa da'a bid'awal jahiliyah." Kata Nabi, tidak termasuk dari golongan kami orang yang memukul-mukul wajahnya. Gimana itu dikatakan tidak termasuk golongan kami? Karena Islam mengharamkannya ya. Jangankan
tubuh ya orang yang hidup. Sudah mati saja orang yang mengurusi jenazah ya, pulasaran jenazah itu harus dengan akhlak ya, dimandikan harus pelan-pelan sampai kemudian dibungkus rapi, itu kepada mayat yang sudah meninggal, apalagi yang hidup ya, itu nggak boleh sampai mukul. Nabi saja mengatakan kepada seorang suami, man akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illal la'in. Tidaklah seorang suami yang dia memuliakan istrinya kecuali dia suami yang mulia, dan tidaklah seorang suami yang menghinakan istrinya sampai memukul wajahnya kecuali dia suami yang hina, yang buruk. Karena Islam sangat mengajarkan kelembutan, Islam mengajarkan kasih sayang ya. Makanya tidak boleh melakukan hal itu ya. Ini sampai mukul-mukul wajah tidak termasuk golongan kami, kata Nabi itu. Kasih sarolenya kabojo tong eta penuh kasih sayang ya. Wasaqal juyuba, kemudian merobek-robek bajunya ya. Kemudian wada'a bidakwal jahiliyah, memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Nah, banyak orang tidak tersadarkan, mungkin termasuk kita ya, cuma kita tertahan oleh ilmu sehingga tidak seberontak mereka kapan ketika terjadi musibah. Kalau orang Syiah ya, kematian Husain itu histeris sekali bagi mereka, terpukul sekali bagi mereka. Padahal Husain sendiri tidak mungkin mengajarkan hal yang seperti itu ya. Tapi karena kultus ya, kalau dalam akidah ta'zim, mengagungkan boleh karena keilmuannya, ketokohannya. Tapi kalau sampai kultus, takdis, ini mensejajarkan diri seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, wada'a bidakwal jahiliyah. Kemudian yang ketiga, memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Panggilan jahiliyah itu banyak bentuknya, banyak sekali ya. Misalkan orang ini sudah dikasih nama dengan nama yang baik oleh orang tuanya ya, Abdurrahman ya. Jadi panggilannya Daud. Ada yang begitu, itu dakwah jahiliyah ya. Kasihan kan orang tuanya yang sudah ngasih nama yang baik. Atau termasuk juga panggilan jahiliyah itu tidak terima ketika mendapatkan musibah sehingga memanggil dengan panggilan jahiliyah. Yang dipanggilnya Bauraksau gitu ya. Wah, anak saya jatuh gara-gara penjaga Laut Kidul misalkan. Kamu ini Laut Kidul, kurang ajar gitu. Itu dakwah jahiliyah. Atau termasuk juga ada teman yang meninggal, kakak beradik gitu ya, terus kakaknya ini dia soleh lah gitu, soleh, ngurus masjid, DKM juga, dia meninggal dan husnul khatimah ya, lihat tanda-tandanya husnul khatimah. Ibunya saking senangnya gitu ya dengan kesolehan anaknya itu. Terus yang adiknya, badeknya, tahu antum badek, bandel ya. Ibunya bilang, Ustadz, dan saya ngelayat ke sana ya, takziah. Ustadz, nahanu kaeh teh cenah lancip lain adina. Itu termasuk dakwah jahiliyah itu, karena tidak menerima keadaan musibah yang ada gitu ya. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Termasuk juga ayyuhal ikhwah rahimakumullah, pada bulan Muharram ini orang-orang musyrik ya, yang mereka biasa tabarruk kepada kuburan-kuburan para wali, khususnya Wali Songo. Itu Wali Songonya kita tidak ragu ya, kalau lihat membaca sejarah, mereka adalah orang-orang soleh gitu. Sebagaimana Yagus, Yaug, dan Nasro yang terjadi hidup antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam ya. Mereka orang-orang soleh, kemudian mereka meninggal. Nah, murid yang pertama kemudian ada kerinduan ya, dan mereka mengatakan lau sawarnahum kana aswaqan lana ilal ibadati badakarnahum. Kami ini rindu sekali ingin melihat wajah guru-guru kami yang sudah meninggal. Bagaimana kalau kita patungkan? Akhirnya mereka memahat di gunung-gunung itu. Orang-orang kaum Ad dulu kan, orang-orang dahulu itu pinter-pinter ya, memang arsiteknya luar biasa. Udah wajahnya dipahat jadi patung. Nah, generasi yang pertama ini meninggal, kemudian datanglah generasi yang kedua yang tidak pernah bertemu dengan Yagus, Yaug, dan Nasro,
kemudian mereka ini dabba ilaihim iblis, kata Ibnu Katsir. Iblis merasuki hati mereka, kemudian iblis mengatakan, kamu yu'badunahum mayusqaunal matar. Kamu tidak tahu ya, itu patung Yagus, Yaud dan Nasro itu adalah guru-guru bapak-bapak kamu dulu. Kalau minta hujannya ke sana, kalau minta rezeki ke sana, minta jodoh ke sana. Akhirnya mereka karena tidak punya ilmu, datanglah ke sana. Ini berawal dari mengagungkan guru karena keilmuannya, kemudian akhirnya sampai pada kultus. Nah, sama ya seperti orang-orang musyrik ini kepada para wali. Para walinya adalah orang-orang soleh. Wafat, generasi keduanya kemudian datang dan tidak pernah ketemu dengan para wali ya, para wali khususnya Wali Songo itu yang menyebarkan Islam di Indonesia. Akhirnya setiap tahun itu mereka orang-orang yang memuja kuburannya Wali Songo menggantikan kiswah. Antum tahu kiswah? Kain kelambu penutup kuburan itu. Ya. Nanti diambil pada tanggal 10 Muharram. Nah, kemudian digunting, nah itu yang mahalnya, digunting yang sudah 1 tahun kan penuh berkah ini ya. Hanya digunting, ada yang dijual, ada dibagi-bagi. Saya pernah waktu di Sunan Muria di sana di Kudus, karena bukan mantan, cuma suka jalan-jalan ke tempat itu, ingin tahu gitu. Karena di sana lama kan, lebih dari 10 tahun di sana, jadi tahu. Kalau tanggal 10 Muharram, nah itu sampai ada yang datang dari Lampung, coba jalan kaki sampai ke Kudus demi sebuah kelambu. Yang jodoh bisa dengan itu, jualan dengan itu bisa, cepat laris ya. Mungkin yang ingin hafalan Quran pakai itu bisa. Ya. Itu apa bedanya dengan orang yang mau mencuri tapi bismillah dulu ya, gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla. Ya Allah permudah, bismillah, la haula wala quwata illa billah. Nanti kapannya kudu ngaran. Pekerjaan buruk tapi dikerjakan dengan cara yang mulia. Tapi buruk juga gitu. Ya, sama dengan seperti itu. Nah, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Itu kalau ditanya ya, kenapa melakukan hal itu? Sama ya, seperti gitu. Seperti orang-orang jahiliyah sebelum datang Nabi Muhammad SAW, kiswah penutup Ka'bah itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Asyura diganti setiap tahunnya ya, dan mereka tabaruk dengan hal itu ya. Sampai sekarang juga kalau umroh itu kan askar-askar di sana tuh apa namanya, keras ya, lebih lembut di Madinah gitu, karena Madinah kan Ansor, kalau di Makkah itu Muhajirin, keras-keras ya. Sampai ditakol, benar ditakol. Dan maaf, kebanyakan orang Indonesia Ka'bah minta dari militan eta kiswah disayahkeun. Saya Allah ya Rabbi, saya desa ya kumaha abdi cenah. Alhamdulillah abdi teh soreang. Diambil sebagian, ambil. Kalau ketahuan itu takut itu. Haji musyrik, haji musyrik. Enggak boleh. La juz, haram haji. Tetapi ngambil, baru dikeluarkan korma. Korma halal, korma. Itu banyak yang ngambil. Makanya antum lihat di bawah banyak yang sobek itu pada ngambil. Untuk apa? Jimat. Ya. Jadi efek jahiliyah masa dulu itu ada juga yang melanjutkannya. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram Asyura. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, tafadhol fastabiqul khairat ya, fastabiqul khairat. Mau ngambil tanggal 10-nya hari Kamis, tafadhol. Jangan sampai tidak ya. Mau 9, 10 Rabu Kamis, tafadhol. Atau mau menyelisihinya 2 hari ya silahkan. Berarti 9, 11. Nah, sebelumnya adalah Muharramnya. Kesempatan untuk meraup pahala berupa dileburnya dosa 1 tahun sebelumnya. Dan sifat orang mukmin jangan merasa sudah cukup dengan amal soleh gitu ya. Kita masih banyak kekurangan-kekurangan ketika melakukan ada peluang amal soleh. Mungkin amal soleh inilah yang bisa mengangkat derajat saya di sisi Allah. Mungkin amal soleh yang inilah yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Begitu ya. Selalu berprasangka baik kepada Allah sehingga semangat untuk mengerjakannya. Tapi usahakan biar dapat pahala lebihnya, menyelisih Yahudinya diusahakan gitu ya.
kita lakukan juga saum dalam rangka menyelisihi Yahudinya. Kecuali kalau sakit ya tanggal 10 saja. Tapi bayi walikhwa rahimakumullah, itu mengingatkan diri anak pribadi juga antum semuanya, karena tinggal 3 hari lagi dari hari ini, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, bahkan sehari lagi ya, Selasa, nah Rabunya udah menyelisihinya. Tapi bayi walikhwa rahimakumullah, mari kita masuk pada pembahasan. Dibuka surat Al-Bayyinah, kita di penghujung ayat ya, di penghujung ayat. Sudah? Jazaohum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasya rabbah. Kemarin sudah kita jelaskan ya tentang bagaimana besarnya ridho Allah Subhanahu wa taala dan efek dari orang mendapatkan ridho Allah di dunia maupun di akhirat, serta tanda-tanda orang mendapatkan ridho Allah. Karena ini merupakan syarat seseorang akan masuk jannah, harus mendapatkan terlebih dahulu ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah dari sejak kita bangun sampai kita tidur, sampai melakukan aktivitas harian lanjutannya sampai nanti bertemu dengan Allah, kecuali mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang jauh lebih besar, melebihi besarnya ketika kita mencari ridho Allah. Dzalika liman khasya rabbah. Yang demikian itu ridho Allah dan jannahnya Allah berikan untuk siapa? Liman, untuk siapa saja ya, bersifat umum. Man itu khasya, bagi siapa saja orang khasya yang memiliki rasa takut khasyah rabbahu, kepada Rabbnya. Ayyuhal rahimakumullah. Kalau Imam Ahmad rahimahullah mengatakan aslul ilmi al khasyah, bahwa pokok dari ilmu agama yang kita pelajari itu melahirkan khasyah. Mananya khasyah itu menjadi dasar ya, menjadi dasar untuk meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dasarnya dengan khasyah. Dan timbulnya khasyah adalah dengan terus kita mengkaji ilmu. Kalau orang tidak punya khasyah, Pak, dia akan terombang-ambing dalam hidupnya, mau kepada siapa dia bergantung kalau dia tidak memiliki khasyah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang bertakwa, pasti disebutkan khasyahnya. Menggambarkan orang-orang beriman, dasar adanya iman, dasarnya karena takwa, karena khasyah. Ya, selalu begitu. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, maka saya catat ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, ini mungkin apa bukan ya, istidraj. Kita coba biar dapat parahnya besar, tulisannya besar gitu. Saya jadi ingat dulu waktu awal-awal nikah itu kerja apa gitu ya, sudah di kabupaten sana ya, sambil ada gambar apa namanya, pohon, gambar sawah gitu. Nanti ada orang, Kang, pangadamakeun nami gitu, pakai ini sepedanya. Oh, ada yang warna-warni kan ya. Dimas kan, wah gini tulisannya, Pak Dimas. Ini juga bisa tuh.
mudah-mudahan. Bismillah. Kita bukan belajar kaligrafi, lanjutkan kalimat ini. Kata Ibnu Mas'ud, laisal alimu bi kasratil hadis jadi bagus tulisannya pakai ini ya. Laisal alimu bikasratil hadisi walakinnal ilma walakinnal alim bil khasyah, disebutkan bil khasyah. Laisal alim bi kathratil hadis walakinnal alim bil khasyah. Itu perkataan Ibnu Mas'ud. Bukanlah orang yang berilmu itu bi kathratil hadis, yang banyak ngomong, bukan. Walakinnal alim, akan tetapi orang yang berilmu itu adalah bil khasyah, orang yang memiliki rasa takut, khasyah, rasa takut kepada Allah. Makanya orang yang berilmu, orang yang beramal didasarkan dengan ilmu, orang yang memiliki kedekatan yang tinggi kepada Allah didasari dengan ilmu, itu disebut al-alim. Dasarnya apa? Khasyah. Ya, dasarnya khasyah. Coba dilihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Surat Fatir ayat 28. Surat Fatir, sok dibuka dulu. Sudah ketemu kah surat Fatir? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ketemu? Wa minan nasi, dan ada di antara manusia, waddawabi, dan binatang melata, wal an'ami, dan binatang ternak, mukhtalifun, itu bermacam-macam. Apanya? Alwanuhu, warna-warnanya. Dan putih, hitam, macam-macam ya. Kadzalik, demikian. Nah, setelah itu yang menjadi dalil di garis bawahi, innama yakhsyallaha min ibadihi, pakai ma di situ ya, ma-nya ma zaidah, ma tambahan yang statusnya adalah adawatul hasr, pembatas. Jadi innama, sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah min ibadihi, dari kalangan para hambanya, al-ulama'u, yaitu para ulama. Ulama yang warasatul anbiya, yang pewaris para nabi. Di situ disebutkan al-ulama. Ulama ini adalah fa'il jama dari alimun, ulama. Alimun, seorang yang berilmu. Ulama, para orang-orang yang berilmu. Nah, di Indonesia kan menjadi tunggal. Kalau dalam bahasa Arab, ulama itu banyak orang yang alim. Tapi kalau di Indonesia kan ulama itu seorang ulama. Gitu. Nah, diambil dari kata ilmu. Jadi sungguh hanya yang takut kepada Allah dari para hambanya itu adalah para ulama. Makanya didasarkan dengan ayat ini, Ibnu Mas'ud mengatakan, bukanlah orang yang berilmu itu yang jago ngomong, bukan.
tapi yang memiliki rasa khasyah kepada Allah. Ketika dia bertambah ilmunya, bertambah rasa takutnya kepada Allah. Ketika dia bertambah ilmunya, bertambah tinggi derajatnya di sisi Allah, begitu. Karena khasyah. Ayyuhal rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati orang-orang yang ingin memakmurkan masjid agar menjadi berkah untuk kegiatan keumatan, kegiatan akhirat, kegiatan keumatan, itu disebutkan sifatnya. Sifatnya apa? Yakhshallah. Harus orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Ya. Coba dilihat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Innama lagi, ya. Pembatas. Jadi sesungguhnya hanya begitu, ya. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah, masjid-masjid Allah, hanyalah, harus begitu karena ada ma di situ. Kalau inna tidak ada ma-nya, itu mananya sesungguhnya, tidak dibatasi, hanya penekanan mana. Tapi kalau innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, baru dimasukkan terjemahan maknya, hanya man, siapa saja, amana, orang yang beriman billahi kepada Allah. 1. 2, wa yaumil akhir, orang yang beriman kepada hari akhir. 3, wa aqamas shalah, dia mendirikan salat. 4, wa ataz zakah. Yang kelima, coba dilihat, walam yakhsha illallah, dia tidak pernah menaruh rasa takutnya kecuali kepada Allah. Hanya takut kepada Allah, sehingga seluruh amanat-amanat dalam urusan-urusan pemakmuran masjid itu didasari karena takut kepada Allah, terlaksana semuanya, ya, dengan baik, tidak ada yang terdolimi di situ. Karena apa? Didasari oleh khasyah, rasa takutnya kepada Allah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha ayat 2 dan ketiga. Toha itu berarti surat ke-20. Mendasari semuanya itu khasyah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna, tidaklah kami menurunkan wahai Muhammad, ya. Kami di sini Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kami menurunkan alaika kepada Muhammad apa Al-Qur'an, Al-Qur'an litashqa, agar kamu susah berat, tidak. Illa tadhkiratan, kecuali Al-Qur'an itu sebagai tadhkirah, sebagai peringatan, pelajaran untuk siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang memiliki rasa takut. Ada orang yang baca Al-Quran tapi sebatas di tenggorokannya saja. Ada yang membaca Al-Quran tapi lewat saja ketika membaca ayat-ayat tentang dahsyatnya neraka, ya, bagaimana siksa orang-orang yang di dalam neraka, biasa saja. Ya. Kenapa? Tidak memiliki rasa takut. Ya. Yang lebih bahaya lagi, menjual ayat Al-Quran dengan harga yang murah. Ya. Itu ngeri lagi, nggak ada rasa takutnya, lempeng-lempeng saja, ya, lempeng-lempeng saja. Naudzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan orang yang pertama kali akan masuk neraka sebelum ahlu syirik, orang yang melakukan kemusyrikan, adalah orang-orang yang seperti itu, menjual ayat dengan harga yang sangat murah tadi, atau menafsirkan ayat, ya, sesuai dengan hawa nafsunya. Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan otak-atik utuknya, ya, jadi bukan didasarkan kepada disiplin ilmu tafsir, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah tempat kembalinya neraka jahanam. Jadi Al-Qur'an ini bukan diturunkan bukan untuk kesusahan diri Muhammad, tapi sebagai pelajaran bagi orang yang memiliki rasa takut. Ya. Orang yang tidak punya khasyah, nggak bisa dia mengambil pelajaran dari kehidupannya, dari Al-Quran, dari wahyu, nggak bisa. Dasarnya apa? Khasyah. Ya.
Begitu pula dalam surat Toha ayat 44 ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan siapa? Nabi Musa dan Harun, dua orang nabi dalam satu masa mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah mulai masuk ke istana. Yang di situ ada siapa? Fir'aun. Ya. Ada Fir'aun. Ayat yang keempat-empatnya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa, Harun, kata Allah, pergilah kamu kepada Fir'aun, innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas karena dia mengaku sebagai dirinya Tuhan yang lebih tinggi daripada Tuhannya Musa. Itu namanya melampaui batas. Tapi tetap saja disuruh oleh Allah, faqula, kamu berdua wahai Musa dan Harun, katakanlah, sampaikanlah perkataan lahu kepada Fir'aun, qaulan layyina, perkataan yang lembut. Ya, perkataan yang lembut. Ya. Karena ada yang begini, Bu. Ayo orang mabok, lembut ya itu. Enggak lembut, isinya ya maksiat kan. Coba kalau begini, ya misalkan Bapak punten pisan Bapak tong nipu eta dosa, sifat munafik, bilih lebet kana neraka. Nah itu perkataan lembut tapi isinya ya al-haq gitu. Ya. Ayo alikhwah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Musa dan Harun suruh menyajikan kalimat tauhid di hadapan Fir'aun, raja ketika itu, dengan metodologi dakwah layyina, qaulan layyina, ucapan yang sangat lembut. Ya. Apa harapannya? Nah, di situ dilihat ada kalimat la'allahu yatadzakkaru ay yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun itu kalau sudah disampaikan dengan menyajikannya dengan lembut, dengan sopan santun, ya, dengan bahasa yang indah, gitu. Mudah-mudahan saja dia yatadzakkaru, bisa mengambil pelajaran, au yakhsha, bahkan harapan besarnya mudah-mudahan dia memiliki rasa khosyah kepada Allah. Ya. Itu pun disebutkan juga di dalam surat An-Nazi'at. Ya, idhab ila fir'auna innahu tagha aqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Itu jauh lebih bagus lagi kalimatnya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun bapak angkatmu itu. Kemudian kamu katakan kepadanya apa yang harus dikatakan karena dia sudah tagha, melampaui batas. Faqul hallaka ila an tazakka, itu. Itu bahasanya kan bagus, layyina itu. Hallaka ila anta zakka. Jadi kalau ada orang yang memposisikan dirinya persis seperti Fir'aun, jangan kasar, ya seperti Musa. Tapi isinya, meskipun lembut, isinya luar biasa. Coba lihat ya terjemahannya. Faqul hallaka ila anta zakka, katakanlah kata Allah wahai Musa kepada di hadapan Fir'aun itu bapak angkatmu. Hallaka ila anta zakka, ya. Maukah aku tunjukkan satu ideologi yang bisa mensucikan dirimu? Ya. Karena dia sudah punya hukum tersendiri. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Akan aku tunjukkan sebuah petunjuk yang dengan itulah fatakhsha, kamu bisa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata dia memilih jalan yang lain. Meskipun sudah dengan perkataan yang baik. Nah, kan itu sudah kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kadang sudah dengan lembut, ya, angere gitu, tidak berubah gitu. Apalagi dengan cara yang kasarnya. Tulang ini kalau secara metodologi dakwahnya, tulang, kalau ini katakan tulang, ini makanan yang paling disukai oleh anjing. Itu kalau kasar sambil lempar minta sampai kena ke kepalanya, mau nggak dia makan? Nggak mau. Ya. Padahal ini tulang ayam yang disukai masih ada daging-dagingnya sedikit. Coba kalau dengan qaulan layyina, ya perkataan yang lebih gimana? Gitu. Ada yang mau ngambil, kalau orangnya mau mengambil pelajaran dan jembar hatena, jadi
hatinya besar, kemudian dia memiliki rasa takut, bisa mengambil pelajaran, ya. Tapi kalau sudah takdirnya memang buruk karena dia mengambil jalan yang keliru, ya seperti Fir'aun tadi, ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan. Dasar semuanya adalah khasyah. Begitu pula dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-26-nya, setelah menjelaskan tentang kisah Fir'aun dan Musa di penghujung di ayat yang ke-28 26, inna fi dzalika la'ibratan, kisah Fir'aun dengan Musa pun itu ya benar-benar la'ibratan, benar-benar ada pelajaran yang sangat besar. Liman yakhsha, bagi orang yang memiliki rasa takut. Orang nggak punya rasa takut, hanya sebuah kisah saja bacanya gitu. Oh, Musanya hebat sekedar gitu, waniannya cenah hareupeun eta lain presiden itu raja eta teh. Mengaku sebagai Tuhan, tapi wanian itu hebat gitu. Lempeng sebatas itu gitu. Terus Fir'aun telenges pisannya adigung-adiguna ya. Sebatas gitu gitu. Padahal di situ kalau orang memiliki rasa takut bisa mengambil pelajaran bahwa di situ menggambarkan antara al-haq dan al-batil. Di situ menggambarkan ada pengusung al-haq Nabi Musa dan pengusung al-batil. Kemudian di situ digambarkan dalam kehidupan Fir'aun dan Musa itu bukan di akhirat tapi di dunia. Nah, kalau di dunia kata para ulama tafsir ini ya akan berulang sunana man kana qablakum, kisah perjalanan hidup orang-orang buruk, hidup orang-orang soleh dahulu itu akan terulang pada setiap zamannya, termasuk kepada kita. Makanya tidak keliru kalau Fir'aun itu bukan sebuah nama seseorang, bukan, tapi sebuah istilah bagi siapa saja orang yang memiliki kediktatoran di dalam memimpin. Ya, makanya para mu'arrikh ahli sejarah ada yang membahasakan Fir'aun masa lalu, Fir'aun masa sekarang, dan Fir'aun yang akan datang. Karena selalu ada itu. Nah, itu bagi orang yang liman yakhsha, punya rasa takut, dia bisa mengambil ibrah di situ. Tinggal kita ibrah besarnya, with us all with terrorism. Ya, kita ini mau bersama kita kaum muslimin atau mereka mau bersama mereka para teroris dalam tanda kutip. Ya, teroris yang betul-betul memusuhi Allah dan Rasulnya, mau yang mana? Nah, itu antara Musa dengan Fir'aun, antara Nabi Muhammad dengan Abu Jahal, terus akan ada itu ya sampai akhir zaman. Ya. Nah, itu liman yakhsha, bagi orang yang memiliki rasa takut. Kenapa? Karena dasarnya adalah ilmu, tetap ilmu agama. Ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Terakhir dilihat pada surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitan, itulah syaitan kata Allah, yukhawwifu awliya'ahu, bersama dengan kawan-kawannya, wali-walinya, menakut-nakuti kalian. Fala takhafuhum, maka jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka, setan-setan dan para kawan-kawannya, konco-konconya, wali-walinya. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu mau dikatakan beriman kalau memiliki rasa takut kepada Allah. Wa khafuni, dan takutlah kalian semuanya li kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang beriman. Ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, prakteknya kenapa orang ini mendapatkan ridho Allah, dengan ridho Allah masuk jannah, abadi dalam jannah. Liman khasyiya rabbah, kalau orang ini memiliki rasa takut kepada Rabbnya. Ada satu buku kisah mukhtarah, ya, kisah pilihan, buku kecil saya pernah baca dulu. Itu seorang tajir, pedagang kain, ya, pedagang kain di Mesir ceritanya. Dia seorang pemuda. Ya. Kemudian seorang pemuda ini ganteng. Ini bukan orang soreang, bukan orang Serang Indah. Ini orang
Mesir lah ya, tahu kan Mesir, ada Arab-Arabnya gitu ya, Mesir. Kalau mah ganteng lah, jauh gitu dengan kita. Yang tersinggung kita, saya juga orang Sunda, sama. Dia jualan kain, ganteng anak ini, masih muda, dan dia primus dia musola. Jadi rajin ibadahnya, rajin ke masjid. Suatu saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang wanita, dia punya kekayaan yang banyak warisan dari orang tuanya, seorang diri di rumahnya, istana gitu. Pas lewat dipanggil, sini kamu, katanya, saya mau belanja ya. Tapi ketika itu setan mengganggu melalui si wanita tadi ya. Tapi lempeng karena orang yang soleh itu, lempeng memang jualan gitu. Sampai di pelatarannya, jangan di situ, panas saja, masuk saja, masuk. Dia yang mana aja katanya harganya disebutkan, ini warna ini harganya sekian sekian. Si perempuan itu ya jelalatan matanya, tidak melihat barang dagangannya yang dia tanyakan, tapi melihat kegantengan seorang tajir tadi, itu ya. Kok nggak nawar-nawar, akhirnya dikunci rumahnya, terus dia bilang, kamu harus hubungan badan dengan saya alias zina, kalau enggak saya akan berteriak, berkeringat itu menggigil si tukang dagang tadi itu sambil istighfar terus, astagfirullahaladzim, ya Allah saya selamatkanlah dari fitnah ini, sambil dia berpikir karena dia memiliki rasa khosyah ya, dan betul-betul dia khosyahnya luar biasa kepada Allah. Allah bukakan kecemerlangan berpikirnya ya. Nah, itu kalau orang sudah menggantungkan seluruh kehidupannya kepada Allah SWT. Akhirnya dia bilang dengan tenangnya, kalau bahasa kita, teh mbak saya mau buang air kecil dulu, katanya ke toilet. Oh iya sebelah sana. Dikiranya mau mandi dulu, bersih-bersih dulu, masuk, kunci, kemudian dia baru dapat solusi gitu. Maaf ya. Kemudian BAK, BAB, terus dilumurkan ke seluruh tubuhnya kotorannya itu. Nah, dan tidak ada solusi lain gimana ya. Padahal kan kata Nabi, makhtalatar rajulu bimratin wa thalisuhuma asyaitan. Itu ujian paling besar bagi para lelaki itu kalau sudah berduaan dengan wanita yang ajnabi, yang bukan mahramnya. Kalau bukan khosyah yang meliputi hatinya, pasti terjerembab ya. Makanya Nabi katakan bahwa tidaklah seorang laki-laki dan perempuan ketika berduaan dengan yang bukan mahramnya kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Jadi syaitan jauh lebih dominan kalau laki-laki sendiri, perempuan sendiri yang bukan mahramnya. Dan aktsaru ma yudkhiluhullahu an-nasa an-nara ajwafan. Kata Nabi dalam hadis sahih, sesungguhnya kebanyakan manusia dimasukkan ke dalam neraka itu karena dua lubang ini. Satu mulut, yang kedua adalah farji. Banyak orang tidak selamat karena lisannya, berbohong, adu domba, ghibah dan sebagainya. Dan yang kedua adalah zina. Itu paling rentan bagi laki-laki adalah ujian wanita tadi. Akhirnya beliau keluar dari toiletnya. Si perempuannya sudah dandan, sudah membuka auratnya sudah. Pas melihat begitu, namanya perempuan, ya, ngajerit sudah, nggak ada solusi lagi. Ya. Akhirnya dia keluar katanya, diusirin, keluar, dibukakan. Dia kembali ke rumahnya, kemudian setelah itu bersih-bersih, dalam riwayat itu bersih-bersih. Setelah itu karena kejadiannya di waktu duha, ya, menjelang masih lama masuk ke waktu duhur. Setelah itu beliau salat 2 rakaat, rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala beliau tumpahkan dalam 2 rakaat duhanya. Kemudian setelah itu beliau salam dan beliau sujud syukur, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal ketika itu. Ya, wafat. Ya. Ini apa yang mendasarinya? Khosyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, tahu kan kisahnya? Biasanya seorang istri itu terangkat derajatnya karena suaminya, jangan tersinggung. Ya, biasa aja. Ya, ini kisah gitu ya. Tapi memang sering terjadi sampai hari ini dan memang kenyataannya begitu, ya. Seorang istri itu terangkat derajatnya karena seorang suaminya. Suaminya jadi RW, ya. Nah, istrinya orang kampung biasa, ya. Pas ke kota, kemudian ikut dengan suaminya jadi Pak RW. Ini yang tidak terkenal itu terangkat, ya.
Itu BR-nya di mana, ya kan? Ya. Pada kamar iya masihan iya sana 2 kilo gitu. Terus Umar bin Khattab seorang khalifah, ya. Beliau pernah suatu ketika mendapatkan hadiah, ya, mendapatkan hadiah dari raja Romawi, ya. Berupa apa? Genggaman emas. Jadi bukan 1 gram 2 gram, genggaman emas, ya. Kirimkan dari istrinya raja di Romawi, kirimkan, ya, lewat kurirnya. Kemudian sampai kepada Umar, dibuka, ternyata buat istrinya. Dipakailah gelang-gelang itu ya. Cerianya luar biasa, ya. Dan sama istrinya Umar dengan istri kita hari ini. Dikasih 1 gram dengan 5 kilo, itu lain ceritanya, ya kan? Pasti senang gitu. Wah, ini banyak kencing gitu. Kadang dia saya dipanggil kaki gitu, saking senangnya. Biasanya kalau orang kampung kalau ada pernikahan hitanan, kadio pakai jilbab, di luar jilbab nih pakai nanti haluhan. Okay. Nah, kata Umar, ya, sungguh kamu mendapatkan hadiah ini karena aku seorang khalifah. Ya, suruh dikembalikan lagi sama Umar karena mau khawatir bikin lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kewajiban istri kepada suami apa? Taat, ya. Jaminannya surga. Kalau ibu ditarik lagi gimana? Emasnya. Si bapak mah dia mah kaci dapi santren di bereti lagi juga. Kalau Umar pertimbangannya akhirat. Jadi terangkat itu karena suami, ya. Kenapa Umar melakukan hal itu? Karena memiliki rasa khasyah. Di Hims, ya, Hims. Di Hims itu salah satu gubernur Hims, ya, itu masih di bawah kekuasaan Umar bin Khattab, ya. Ada seorang gubernur di sana namanya Jadu bin Amir, ya. Dia ini miskin sekali, ya. Gubernur Hims. Kemudian dia diadukan oleh rakyatnya kepada Umar dalam 3 hal. Ya. Salah satu, wahai khalifah, katanya, gubernur kami ini kenapa dalam 1 pekan sekali itu beliau ini keluar hanya sekali saja, itu pun terbatas dari sejak waktu duha sampai waktu itu pun dari habis duhur sampai sore baru bisa. Padahal kami membutuhkan solusi dari persoalan kami ini dari sejak pagi sampai 24 jam. Ini keluarnya habis duhur 1. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya gubernur kami ini nggak bisa malam hari itu kalau ada yang meninggal atau urusan yang lainnya untuk tempat curhatan kami. Gitu. Terus ada ketiganya. Ini 2 saja. Kemudian jawabannya apa setelah dipanggil? Wahai gubernur, banyak sekali rakyat kamu yang menyampaikan kepadaku, kata Umar. Ya. Kenapa? Kamu dalam 1 pekan cuma 1 kali bertemu dengan mereka. Itu pun hanya bisa ditemui dari sejak pada duhur sampai ke sana. Yang kedua, kenapa kamu malam hari ini tidak mau menerima curhatan dari rakyat kamu? Ya. Apa jawabannya? Wahai khalifah, katanya, saya cuma punya baju 1 dan setiap 1 pekan sekali saya cuci, sehingga aku nunggu kering sampai datangnya waktu duhur. Ya. Kemudian kenapa aku malam hari tidak bisa menemui mereka? Karena seluruh persoalan rakyatku aku tumpahkan dalam malam qiyamul lailku, sehingga aku tidak bisa diganggu ketika aku hubungan dengan Rabbku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, yang lucu lagi apa? Beliau ini ada seorang ajudan yang datang kepada Umar. Kemudian oleh Umar, coba didata, katanya, orang yang paling miskin di daerah kamu itu, ya. Sama ajudan Jadu bin Amir. Kemudian ke sana. Ternyata yang paling miskin itu di antara rakyatnya adalah gubernurnya, coba. Ya, gubernurnya. Kenapa bisa melakukan hal itu? Apa yang mendasarinya? Karena khasyah. Ya.
Umar bin Abdul Aziz juga sama, ya, ketika jadi khalifah itu beliau datang putranya beliau, ya, Abdullah bin Abdul Aziz, Abdullah bin Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, ya, Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz. Dia datang ketuk pintu istananya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata bapaknya. Siapa di luar? Abdullah katanya. Oh iya, kamu mau ngapain ke sini? Mau ada hal yang mau disampaikan. Urusan rumah atau urusan pemerintahan? Urusan rumah. Kalau begitu dimatikan dulu lampunya, kemudian keluar ngobrol di luar. Karena kalau ngobrol di sana bukan urusan kepemerintahan, nanti Abi akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Susahlah kalau ngobrol ini, ya susah sekali, ya, capek, ya. Baina sama wasum berminyak. Ya, tidak ada yang seperti itu. Apa yang mendasarinya? Khosyah, ya, khosyah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kalau para pemimpin khosyah, ya, para ulama memiliki khosyah, para tajir muslim memiliki khosyah, para pelajar memiliki khosyah, sudah, ya. Gemah ripah loh jinawi, Allah berikan keberkahan, turun hujan dari langit berkah, penghasilan dari pertaniannya berkah, dari pasarnya juga berkah. Nah, itu karena khosyah. Dan yang terakhir, khosyah ini, ketika kita memiliki khosyah, ada satu kalimat yang bagus yang saya baca di dalam Madarijus Salikin, ada kalimat man khofallaha khofahu masiwah. Siapa yang takut kepada Allah, maka seluruh apa saja selain Allah Subhanahu wa taala di antara makhluknya itu juga menaruh rasa segan, menaruh rasa takut, ya. Jadi kalau Umar sudah berbicara, ya, itu orang sekitarnya mendengar suara itu, Umar sudah tidak mendengar ke yang lain. Umar, karena apa? Segan, ya. Sampai setan pun gak mau berpapasan dengan Umar, ya. Ada Umar yang cari tempat yang lain, ya. Kenapa? Memiliki khosyah, ya. Ada salah seorang tabi'in, ya, yang dia mengikuti jejaknya Umar, karena Umar pernah mengatakan begini, aku kalau bukan karena 3 perkara, aku lebih baik memilih mati, ya. Atau dengan perkataan yang lain, kalau seandainya bukan karena 3 perkara ini, maka kematian jauh lebih aku sukai. 1, thalabul ilmi. 2, qiyamul lail. 3 adalah jihad fisabilillah. Ya, kalau bukan karena 3 hal ini, lebih baik mati, gitu. Tapi karena nikmat ada 3 hal ini diprioritaskan. Nah, namanya Silah bin Hisam, sama, ya. Silah bin Hisam juga mengikuti jejaknya Umar. Dalam kehidupannya ada yang diprioritaskan, bukan tidak melakukan amal yang lain, ya. Karena apalagi amal-amal yang wajib dikerjakan, yang lainnya, ya, yang lainnya dikerjakan. Cuma punya prioritas amal, ya. Ibu, bapak juga secara person pribadi-pribadi harus punya prioritas amal, ya. Itu harus punya amalan unggulan. Nah, ini Silah bin Hisam mengikuti Umar bin Khattab. Thalabul ilmi, setiap harinya baca, belajar, tanya kepada ulama, itu kesehariannya. Kemudian qiyamul lail, terus qiyamul lail. Kemudian ada kesempatan berjuang, berjihad, dia berangkat jihad. Nah, Silah bin Hisam ini pernah suatu ketika berangkat dengan kafilah perang, ya. Karena sudah mengikrarkan dirinya menjadi bagian dari kehidupannya qiyamul lail. Ketika dalam safarnya menuju ke tempat jihad berperang dengan kafilah perang itu, beliau nggak bisa memisahkan dari yang namanya qiyamul lail. Sudah mendarah daging, nikmat, lezat, gitu, ya. Kafilah perang itu tinggal di satu tempat, bikin kemah. Beliau di sepertiga malam mencari pohon yang jauh dari tempat istirahat kawan-kawannya. Beliau sholat di situ, Pak, ya, Bu, sholat. Ketika sholat, baru saja rakaat pertama, Allahu Akbar, itu ada ja'an namir, ya, datang seekor harimau. Wa yajlisu amama sajdatihi, ya. Dia duduk tiba-tiba di tempat sujudnya, ya. Itu kira-kira kalau kita gimana itu? Boro-boro ku maunya kurangnya teh. Ya.
beliau anteng saja. Kenapa? Khosyahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harimau juga nggak berani menerekamnya. Gitu. Karena siapa yang takut kepada Allah, maka seluruh makhluk siapapun akan menaruh rasa segan dan takut kepada orang itu. Anteng saja, ruku, sujud begitu. Sampai selesai, ya beliau berdoa, kemudian dia katakan, aku hamba Allah, makhluk Allah. Kamu makhluk Allah. Silahkan terkam diriku. Sungguh aku hanya menaruh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wakana dailuhu dalam bukunya. Dail itu apa namanya? Buntutnya, ya harimau buntutnya tuh mengipas-kipaskan begini sambil pergi. Itu menandakan apa? Damai, ya. Kalau mau nekam kan nggak begini-begini, gini. Seperti anjing kalau sudah bersuara, ya, itu berarti anjing takut sama kita. Tapi kalau yang bahaya itu anjing yang sifat premannya beda, ya. Diam tapi mendekat ke kita, itu yang bahaya, ya. Makanya kalau pergi kemana-mana ketemu orang banyak ngomong, berarti dia takut sama kita. Yang bahaya tuh diam, ya, memperhatikan lengah kita, gitu ya. Nah anjing juga sama begitu. Baik, ayuhal ikhwah rahimakumullah, sampai Sila bin Hisam melanjutkan qiyamul lailnya lagi, ya. Dan harimau itu pergi begitu saja. Kenapa? Karena sudah menumpahkan rasa takutnya kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berharap kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, kemudian memberikan kesabaran, keistiqomahan, ya, sehingga tetap bisa menjaga rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bekal yang sangat berharga. Dengan khasyah kita akan mudah melakukan hal yang baik. Dengan khasyah seluruh kesempatan berbuat dosa dan maksiat akan kita hindarkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah yang akan datang kita masuk pada surat Al-Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.